kita kembali ke Hitam Putih, masih sama Sauri dan Evan ya. Evan. Oke, di sini juga hadir keluarganya Sauri. Yang mana boleh dikasih tahu? Itu yang sama Di ibu. tengah. Itu ayah, ibu, Sama Anak anaknya sama adik. ayah, ibu, adik. Anak aku. Oh, anak kamu? Iya. Ayah, ibu, adik, dan anak. Oke, boleh bicara dengan ibunya Sauri? Saya mau tanya, ini pada saat Sauri memiliki hubungan dengan Jun ya, itu ibu tahu? Iya tahu. Dari Tahu, awal, ya? iya. Dari Oh, awal tahu. saya tidak setuju. Anda tidak setuju? Iya, Artinya Anda sempat bertemu dengan pria tersebut? iya sering. Sering? Iya, Dikenalkan? iya. Oke, boleh tahu kenapa tidak setuju? Dari sifatnya, mungkin naluri seorang ibu, feelingnya kuat ya. Anda tidak setuju, maksudnya gini, pada saat Anda pertama kali ketemu tidak setuju atau Anda melihat sesuatu lalu Anda tidak setuju? Iya, karena waktu itu dia bertemu dengan saya, dia cerita kalau dia pernah jatuh tabrakan. Saya tanya kenapa tabrakan, mabok. Tunggu. Oke, baik. Kalau Anda, saya potong ya, kalau Anda pria, Anda ketemu calon mertua, jangan bilang Anda tabrakan mabuk. Itu nggak keren, bodoh. Masa ngaku mabuk? Ya jangan ngaku kayak gitu ya. Tapi dia cerita, Bu. Iya, Artinya jujur. iya. Ya. Berarti bodoh. Termasuk pria jujur ya. Jujur bodoh. Jadi dari awal itu ibu udah nggak setuju. Iya, Apakah ibu bilang juga ke sorry kalau ibu tidak setuju? iya, Ibu bilang sorry. iya. Ibu bilang seperti apa ke sorry? Jauhin. Jauhin dia. Iya, Itu berteman berapa lama aja. yang lalu itu? Dia bilang berteman aja. Enggak, itu kejadian ibu kenal dengan pria ini berapa lama yang lalu? Akhir puasa Habis bulan puasa. Juni ya. Hah? Akhir puasa bulan Juni ya. Habis puasa bulan Juni. Juni. Berarti baru ya? Iya. Berarti baru. Oke. Pada saat pemukulan yang pertama ibu tahu? Tidak. Tahu dengar. Yang pemukulan pertama itu tahu ibu? Tahu lewat ayah saya bilang ke ayah saya, terus habis itu disampaikan ke ibu saya. Oke, kamu cerita ke ayah kamu, ibu kamu tahu. Terus ibu gimana ketika Sauri dipukul yang pertama kali? Tadinya saya ingin bertindak, lapor ke polisi, tapi ternyata minta damai, minta maaf. Siapa? Minta damai, minta maaf. Minta maaf. Iya. Oh, pria itu minta Junnya maaf minta maaf, pada ibu, bukan pada Sauri. pada Sauri. Oke. Dan ibu mengurungkan niatnya untuk lapor polisi. Tadinya awalnya. Tapi Sauri bilang dimaafkan karena keadaannya mabok. Dimaafkan karena mabok ya. Oke, baik. Saya potong dulu, saya mau ke Sauri. Sorry, yang pertama gini. Kamu memaafkan dia karena kamu pikir dia dalam keadaan tidak sadar. Ya. Ya, oke. Yang kedua, kamu diancam nggak sama dia? Pas pemukulan pertama itu saya bilang oke, gua lapor polisi. Itu pas dia lagi dalam keadaan mabuk ya, terus dia bilang gue nggak takut, lo laporin aja ke polisi, adik gue aja bisa keluar gitu. Terus habis itu jadi lo lakuin aja, lo lapor aja. Ibu ngelarang tuh ngomong ke kamu. Ya, Kenapa kamu nggak ngikutin ibu kamu tapi ngikutin pacar kamu? Ya itu bodoh. kalau maksudnya nggak sih, kalau saya tuh maksudnya saya nggak terlalu percaya orang ngomong sampai belum saya, maksudnya saya lihat Kan sendiri. udah dipukul sekali. Kan itu maksudnya saya pikir itu di luar kesadaran, jadi Masih memaafkan. masih maafin. Ya intinya mah harus kapok dulu gitu ya ceritanya ya. Ya oke lah, nggak apa-apa. Nah, ibu mau tanya, pada saat pemukulan kedua ibu lapor ke Komnas Perempuan katanya, betul? Iya, betul. Anda datang ke sana? Iya, datang ke sana. Oke. Ditemani Lalu dengan apa respon dari mereka gimana? ya diterima dengan baik laporan saya dan nanti akan diawasin sampai ke pengadilan. Akan diawasi sampai ke pengadilan. Iya. Baik. Makasih banyak, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Oke. Wow. Nah, dari Komnas juga ngebantu kamu? Ya dia cukup maksudnya membantu untuk
mengikuti ini kasus Sampai ini ke pengadilan. sampai ke pengadilan. Oke, baik. Saya panggil Aswi. Cika. Pak, Ya. kita sudah kedatangan tamu yaitu ibu dari Komnas Perempuan yaitu Ibu Magdalena Pak untuk membahas kasus ini Pak. Dilihat dari kacamata Komnas Perempuan Pak. Ada. Bisa dipanggilkan Pak? Oke, Boleh, yaudah. silakan. Oke. Kami persilakan masuk Ibu Magdalena. Selamat malam Bu, ini Ibu Magdalena Sitorus, apa kabar? Ini yang dipukulin, Bu, ya. Itu yang mukulnya. jangan fitnah. Ya kan siapa tahu ibunya nggak tahu. Oh, iya, benar. Ya, oke. Jadi Ibu Magdalena Sitorus ini adalah perwakilan dari Komnas Perempuan. Betul sekali Pak. Perwakilan dari Komnas Perempuan, Ibu ya. Oke. Iya. Kamu duduk aja. Saya mau duduk Pak ya. Boleh, boleh duduk. Sekalian tanya-tanya ya. Siap Pak. Dicatat. Siap. Jangan gebukin saya ya. Saya duduk sini. Oh iya bukan ya. Duduk. Bepet banget ya. Kayak di oplet kamu duduk. Anda. Perempuan harus strong. Stres tak tertolong. Masa perempuan yang ngangkat-ngangkat gini? Gak usah. Silakan Pak. Oke, bagaimana menurut Ibu? Ini banyak kejadian seperti ini ternyata, ya, dipukulin dan sebagainya. Tapi udah pernah dipukulin, tapi lanjut hubungannya. Kenapa bisa begitu, Bu? Ya, ini sesuatu yang sulit dijelaskan ya, antara cinta, artinya ada yang mengatakan cinta itu mengalahkan segala-galanya, tetapi pada akhirnya juga harus juga bisa berpikir secara rasional kalau misalnya satu kejadian itu sudah berulang. Gini Bu, saya mau tanya Bu, definisi kekerasan itu seperti apa Bu? Soalnya saya merasa Bapak Dedi ini, bos saya, sering melakukan tindak kekerasan terhadap saya Bu. Oh, diapain Bu, aja? ini kalau nyuruh saya suaranya keras banget Bu. Cika! Gitu. Kamu jelasin dulu kalau kamu budak. Ada tuduhan. Jadi nggak apa-apa kalau beralasan ya? Iya, coba tanya dulu apa coba. Apa Bu, jadi definisi melakukan kekerasan itu seperti apa? Sebetulnya ini juga sekaligus ya, mungkin kita kan sudah punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, itu nomor 23 tahun 2004. Itu sebetulnya juga tercantum definisi tentang kekerasan. Itu satu tindakan antara seseorang kepada orang lain, seseorang kepada kelompok atau sebaliknya, yang mengakibatkan bisa cedera bahkan sampai kepada kematian. Nah, di undang-undang itu juga dijelaskan ada 4 bentuk tindak kekerasan. Jadi ada kekerasan fisik ya, yang kalau misalnya seseorang melakukan kekerasan itu terlihat misalnya bekasnya ya, jadi misalnya memar bahkan sampai kematian juga ya. Lalu ada kekerasan secara psikis, memang dia tidak terlihat bekas memarnya seperti itu ya, tetapi itu bisa membuat orang tidak percaya diri, bisa trauma gitu. Jadi misalnya kekerasan yang ucapan verbal yang kasar itu ya, kemudian orang menjadi cute, atau misalnya setiap hari dikatakan jelek, sebetulnya kamu cantik, akhirnya kamu percaya jelek gitu loh. Atau anak yang setiap hari dikatakan bodoh Wih, gitu. sering banget. Memang bodoh kamu mah. Oh gitu. Kalau emang kenyataannya nggak boleh baper ya Bu? Ya nggak juga gitu kan gitu. Saya pikir tidak ada yang bodoh, semua pinter dalam bidangnya. Iya, Iya, tapi dia otaknya kurang se-ons, Bu. Oke, nah Nah, belum lagi ada satu Baru lagi dua, Pak. penelantaran ya, itu penelantaran. ya itu Contoh juga penelantaran bagaimana? misalnya tidak bertanggung jawab, misalnya terhadap anak, tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban orang tua terhadap Termasuk materi. Contoh begini, misalnya suami istri menikah, suaminya tidak membiayai istrinya, itu termasuk kekerasan? anak. Ya kalau dia tidak bertanggung jawab. Kalau tidak ya. bertanggung jawab Ya. termasuk juga. Iya. Lalu yang keempat itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Nah, itu yang berkaitan dengan tindakan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai kepada tindakan paksa atau perkosaan gitu ya. Itu 4 bentuk tindak kekerasan. Tapi ini kan bisa terjadi pada pria juga.
Bisa terjadi pada siapa saja, tetapi data itu membuktikan memang saat ini pelaku itu lebih banyak laki-laki. Jadi itu global ya, bukan secara global. Coba datanya berapa? Berdasarkan data ada 16.217 kasus kekerasan terhadap wanita selama tahun 2015. Itu yang melaporkan ya Bu ya? Itu yang melaporkan, itu seperti gunung es. Jadi banyak juga kan kasus yang tidak dilaporkan sebetulnya. Jadi kalau keadaan realitasnya itu jauh lebih banyak dari situ. Gunung es itu artinya bahwa gunung es itu yang kelihatan hanya pucuknya, bawahnya itu di dalam air nggak kelihatan. Jadi artinya yang melaporkan segini, tapi kejadian sebenarnya itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang melaporkan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu juga kalau kita lihat masih dalam budaya yang dianggap tabu ya kalau melaporkan itu. Tetapi dengan adanya undang-undang itu sebetulnya mau dikatakan kekerasan apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu adalah pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan. Gitu. Jadi dia sesuatu yang boleh dilaporkan, boleh ditangani gitu. Nah itu kan masih apa ya, secara budaya dianggap itu masalah privat. Nggak baik, menjaga aib ya. gitu. Padahal tidak, itu kejahatan kemanusiaan. Padahal itu adalah sebuah tindak kejahatan. Pelanggaran Oke. HAM itu. Baik, saya break dulu, saya lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Intinya kalau cowok udah mulai ringan tangan atau dari kata-kata yang berkata kasar, dia udah nggak bisa menghargai perempuan.